Selamat datang di Taktik Kotak Topi. Wah, sebentar lagi 2020 udah selesai ya. Iya, nggak terasa Jod. Tapi bingung gak sih? Selama ini ada proker baru apa aja yang dilucurin BEM UI 2020? Iya, kepo juga nih, kira-kira ada apa aja ya? Langsung kita cek aja yuk. Halo, saya Fahrul Afiarin Nasution dari Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan 2019. Di BEM UI ini sendiri, saya adalah staf dari Departemen Pemberdayaan Inovasi dan Mahasiswa, juga merupakan Project Officer dari Innover UI. Halo semuanya, nama saya Kirim Pali Perjati sebagai Project Officer WRTEX 2020. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, Fakultas Teknik Angkatan 2014. Di sini sebagai staf Departemen Olahraga BEM UI 2020, sekaligus sebagai Project Officer dari Petrobras 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Sadia sebagai Project Officer dari Nitipkui 2020. Halo, perkenalkan nama saya Syarul Hidayah dari Fakultas Teknik Angkatan 2017. Di sini saya sebagai Wakil Ketua Biro Multimedia BEM UI 2020. Nah, Innover ini sendiri adalah sebuah klub atau komunitas inovasi dan bisnis atau entrepreneurship di bawah Departemen Tim BEM UI 2020. Innover ini juga telah menyelenggarakan berbagai macam acara nih selama pandemi ini, salah satunya webinar yang terbuka untuk umum. Selengkapnya dapat dilihat di Instagram kami @innover.ui. WRTEX 2020 merupakan sebuah pameran seni dengan rangkaian acara diantaranya ada exhibition, showcase, coaching clinic, ruang kolektif, grand opening, grand closing, dan juga workshop. Tahun ini, WRTEX diselenggarakan secara online melalui beberapa platform diantaranya adalah YouTube, Instagram, Zoom, dan juga ArchSteps. Untuk program kerja yang pegang saat ini ada WIB Petrobras 2020 itu sendiri, di mana merupakan kompetisi e-sport antar mahasiswa UI yang mewakili fakultasnya masing-masing. WIB Petrobras sendiri membawa 4 cabang e-sport, yaitu ada Dota 2, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Valorant. Nitipkui merupakan sebuah penyedia jasa bagi mahasiswa Universitas Indonesia yang bertempat tinggal di kos sekitar Universitas Indonesia maupun asrama, berupa merapikan barang-barang kos maupun asrama, kemudian mengantarkan barang-barang tersebut ke lokasi yang diinginkan oleh pelanggan. Selain itu, barang-barang tersebut juga dapat dititipkan kepada kami untuk dirawat dan dijaga selama ditinggalkan pelanggan selama pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi di sini saya memegang proker pengembangan mobile apps yang bernama UI Info yang alhamdulillah sekarang sudah tersedia di Play Store dan App Store. Nah, jadi UI Info ini sebenarnya merupakan kanal informasi baru bagi mahasiswa UI yang menyajikan berbagai macam informasi yang dapat menunjang aktivitas mahasiswa UI yang kuliah, seperti adanya informasi beasiswa, info KD, info lomba, event, data, Wikipedia, WikiHow, merchandise, dan sebagainya. Sendiri dibentuk oleh Departemen Pemberdayaan Inovasi dan Mahasiswa BEM UI 2020 untuk memperkaya iklim kewirausahaan atau entrepreneurship di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia nih. Nah, Departemen PIM BEM UI ini juga ingin membentuk sebuah komunitas di mana para entrepreneurship atau studentpreneurship ini dapat membantu dan membangun satu sama lain. Inovasi yang dibawa dalam WRTEX tahun ini terutama adalah menyelenggarakan secara online. Banyak orang bertanya kenapa sih kami berani untuk menyelenggarakan WRTEX secara online. Salah satu faktor yang membuat kami yakin adalah kami menganggap bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk kami semua belajar dan mengembangkan diri. Kami memulai dari kami semua, terutama platform yang digunakan untuk exhibition, itu merupakan suatu hal yang baru buat kami. Maka dari itu kami mencoba untuk mengeksplor, kami mencoba untuk bertanya dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dan kami juga dibantu oleh banyak orang yang memberikan informasi dan baik bantuan secara material maupun non-material. Maka dari itu kami seiring berjalannya waktu, kami menyusun seluruh rangkaian kegiatan, kami brainstorming bersama, dan dibantu oleh banyak orang juga, kami yakin untuk menyelenggarakan WRTEX secara online.
Alasan kenapa mengangkat inovasi itu, alasannya adalah karena semakin berkembangnya sport baik di nasional maupun di dunia internasional, lalu juga tingginya minat dari mahasiswa ini sendiri terhadap dunia sport. Awal mula tercetusnya jasa ini yaitu ada pemikiran untuk membantu teman-teman kita yang berasal dari luar Jabodetabek maupun dari Jabodetabek yang mengekos atau asrama yang terpaksa harus pulang ke rumahnya di kala pandemi COVID-19 ini. Akibatnya, untuk mengurangi beban pengeluaran mereka dalam membayar kos ataupun asrama yang mereka tinggalkan tanpa ditempati, akhirnya kami mencetuskan jasa ini, yaitu berupa penitipan barang-barang kos untuk mahasiswa Universitas Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Ya, sebenarnya dalam perkembangan teknologi yang pesat ini kita dapat memperoleh informasi dengan sangat mudah ya. Namun dikarenakan begitu banyak jenis informasi yang ada dan berasal dari berbagai sumber, membuat kita terkadang kesulitan untuk memperolehnya. Nah, oleh karena itu, sesuai namanya, kami dari Biro Multimedia mencoba untuk berinovasi, membuat sebuah media baru yang dapat menghimpun semua permasalahan tadi dalam satu aplikasi yang lengkap. Kesulitan dalam menjalankan Innofair di masa pandemi ini ada dua nih. Yang pertama, karena Innofair itu cuma dijalankan oleh 4-5 orang, maka sering terasa kewalahan nih dalam menjalankan fungsi-fungsi dari klub Innofair ini sendiri. Nah, yang kedua itu adalah kesulitan dalam membangun aspek community building di Innofair. Aspek community building di Innofair itu sendiri adalah gimana caranya kami membangun komunitas yang kuat dan rasa kebersamaan yang kuat di Innofair, di klub Innofair nih. Nah, karena di pandemi ini kita nggak bisa bertemu satu sama lain secara langsung, maka kesulitan di dalam membangun rasa kebersamaan dan komunitas yang kuat. Beberapa kendala yang dialami terutama karena masalah komunikasi, masalah membangun internal kedekatan panitia, dan juga masalah-masalah yang dialami karena kami belum mengetahui fitur-fitur yang tersedia di platform. Tapi hal tersebut bisa kami atasi dengan kami mencoba untuk mendekatkan diri, baik itu melalui chat, melalui telepon, melalui rapat. Dan kami juga secara aktif banyak bertanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah pernah menyelenggarakan eksibisi online tentang apa sih kendala yang dialami, kira-kira ada saran atau masukan atau hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan exhibition ini. Kendala dalam menjalankan program kerja ini adalah sulitnya mencari tempat dan juga kurangnya internet yang memadai untuk melaksanakan live streaming di YouTube Wikiprogram 2020. Kendala yang dialami selama berjalannya jasa ini, yang pertama, kurangnya komunikasi satu sama lain di antara panitia karena terhalangnya COVID-19 ini. Akhirnya kami mengharuskan semuanya serba online. Selain itu, akomodasi yang digunakan untuk mengirimkan barang-barang tersebut terkadang mengalami kesulitan dikarenakan ada panitia kami yang sempat mengalami lockdown dan beberapa panitia kami yang akomodasinya tidak bisa digunakan. Selain itu, adanya jam malam yang ditetapkan di Jawa Barat, yaitu Depok, itu merupakan kesulitan bagi kami di saat kami harus merapikan barang-barang kos maupun asrama, karena waktu yang diperlukan untuk merapikan barang-barang tersebut tidaklah sebentar. Ya, tentu saja banyak ya. Yang pertama mengenai pembuatannya sendiri, itu kita perlu riset, merancang, dan banyak hal. Dan di sini kita tidak menggunakan pihak luar, sehingga bermodalkan kemampuan anggota yang ada saja. Dan selain itu juga untuk mengisi konten aplikasinya, itu kita perlu melibatkan banyak orang dan juga banyak stakeholder agar aplikasi ini tetap hidup. Nah, selain itu juga untuk kita harus melakukan publikasi yang bagus agar jumlah penggunanya menjadi banyak. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang akan terus menjadi PR sih ke depan. Dalam menjalankan Innofair pada tahun ini, tentunya terdapat banyak tantangan yang harus dilalui, apalagi kita harus mengubah rangkaian acara Innofair yang awalnya ingin diadakan secara luring atau secara langsung menjadi secara online. Tetapi kami juga dapat melihat bahwa Innofair adalah wadah yang tepat bagi mahasiswa-mahasiswa UI yang memiliki bisnis untuk saling membantu dan berbagi satu sama
lain untuk survive dalam pandemi ini. Kita juga mengetahui bahwa banyak sekali bisnis kecil dan menengah yang terdampak pandemi ini secara merugikan. Nah, dari itu, Unifair dan Departemen Ekonomi juga mengadakan sebuah bazar online untuk membantu mahasiswa-mahasiswa UI yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Nah, bazar online ini bisa banget teman-teman dicek di BISFEST UI di Instagram @bisfest.ui. Jangan lupa ya. Pesan-pesan untuk kalian yang menjalankan proker di kala pandemi, terutama adalah jangan lupa untuk saling berkomunikasi, saling menyemangati, dan saling memperhatikan satu sama lain. Karena di kala pandemi ini banyak beban yang tentu saja nggak cuma dari proker, juga dari akademis dan dari hal-hal lain juga. Maka dari itu kita semua perlu untuk saling suportif dan saling mengerti. Pesan dan pesan dalam menjalankan program kerja di tengah pandemi ini kesannya seru banget, pasti nggak menjadikan pandemi itu menjadi salah satu halangan, tapi justru membuat kita menjadi lebih kreatif lagi mencari cara bagaimana kita tetap bisa mewadari teman-teman dari mahasiswa UI khususnya dalam bidang olahraga ini. Kesan dan pesan untuk program kerja yang lagi berjalan di kala pandemi COVID-19 ini, yang pertama harus menjaga komunikasi satu sama lain antar panitia walaupun terhalangnya kendala COVID-19 ini. Kemudian tetap semangat dalam menjalani proker tersebut di kala pandemi COVID-19 ini. Semoga proker tersebut berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Ya, kesannya tentu saja pandemi ini menjadi rintangan tersendiri ya, yang dapat menghambat semua program kerja BDP yang ada dan juga mengubah cara kita berkomunikasi menjadi online. Sehingga kita tidak begitu merasakan keakraban, kekeluargaan dengan setiap orang seperti halnya ketika kita melakukannya secara langsung dengan tatap muka. Ya walaupun begitu, pesannya adalah kita harus tetap pintar dalam beradaptasi, terutama di kala pandemi ini. Jangan sampai hal tersebut membatasi gerak langkah kita untuk melakukan hal yang seharusnya. Karena pada dasarnya adaptasi adalah cara kita untuk bertahan.